Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tentang seputar budidaya ikan lele dalam galon ya. Dan tema kali ini saya akan menunjukkan kepada teman berapa lama sih usia budidaya ikan lele di media galon bisa kita panen. Oke, simak terus video ini supaya teman tahu dan paham mengenai tentang cara dalam proses budidaya ikan lele di media galon ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari sistem budidaya ikan lele di media galon pertama saya buat teman ya. Jadi dulu awalnya saya tanpa potong ya, ataupun saya kasih lubangan ya. Dan tebarnya pun dulu saya tebar sekitar 30 ekor, ada yang 50 ekor ya. Tapi ini ternyata kurang efektif ataupun kurang bagus ya. Akhirnya saya kembangkan lagi sampai saya menemukan untuk tebar maksimal awal itu sekitar 15 ekor ya. Dan itu pun kita kurangi setiap minggunya sekali itu 2 ekor. Sampai sisa di media galonnya itu 5 ekor per galon. Nah, ini adalah hasil dari ikan lele yang saya mau panen teman ya. Jadi ini saya tebar di ukuran 35 dan untuk usia 3 bulan saya baru bisa panen ya. Nah, dalam masing-masing galon ini saya isi kurang lebih sekitar 5 atau 6 ekor ya, dan ini masih sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi baru saya panen ya, karena saya tebarnya itu terlalu kecil teman ya. Nah, media yang sudah saya kembangkan adalah seperti ini ya, tetap menggunakan galon tapi di atasnya kita potong ya, dengan bertujuan supaya ketika kita membersihkan media galonnya itu lebih mudah. Karena jika kita menggunakan sistem seperti yang dalam video ini ya, yang pertama itu kita tidak bisa membersihkan media galonnya, dan apabila ada ikan yang sakit itu pasti bakterinya akan menumpuk di sana ya, menempel di lumut dan tidak bisa dihilangkan ya, dan itu akan berlangsung ketika kita sembuhkan pasti akan timbul lagi penyakit. Jadi seperti itu ya. Nah, sistem yang terbaru ataupun model yang terbaru atau yang sudah saya kembangkan itu saya potong, dan itu untuk tebar ataupun ukuran tebar yang ideal saya rekomendasikan untuk teman-teman ketika awal tebar itu tebarlah di ukuran bibit 46 ataupun 57 ya. Semakin besar semakin bagus ya. Tentunya awal tebar kita kasih 15 ekor tergantung ukuran ya. Kalau di atas 57 kita isi 10 ekor aja ya. Nah, untuk awal tebar ini kita kasih ukuran 46 57 ya, karena itu harganya yang terjangkau, dan juga untuk masa panennya itu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan ya. Dan untuk usia bibit yang saya tebar di ukuran 35 itu usia 3 bulan itu besarnya segini teman ya. Jadi kalau ada yang bilang budidaya ikan lele di media galon itu hoax ya, mungkin teman-teman coba main di tempat saya ya, nanti kita praktekkan, ataupun teman-teman bisa melihat secara langsung, ataupun teman-teman bisa mempraktekannya di rumah ya. Kalau memang ada kendala mungkin teman-teman bisa tanyakan di channel saya ya. Nah, intinya proses dalam budidaya ikan lele di media galon kuncinya yang pertama adalah proses pergantian air yang pertama, dan yang kedua adalah pemberian pakan ya. Jadi dua ini kalau teman-teman sudah lakukan, teman-teman akan mudah ya. Nah ya, sebagai contoh dalam proses pergantian air ya, dalam proses pergantian air ini kita lakukan seminggu sekali ya, kita ganti air, juga kita bersihkan medianya ya, supaya ikan itu tidak terkena bakteri ataupun jamur, sehingga ikan tetap sehat dan tidak terjadi kematian pada ikan lele. Nah, setelah kita ganti air, biasanya kita ketika memasukkan ikan itu kita kurangi jumlahnya. Semisal awalnya kita tebar 15 ekor, kita kurangi menjadi 13 ekor, kita masukkan 13 ekor per masing-masing galon. Begitu seterusnya sampai minggu berikutnya kita kurangi 2 ekor lagi ya. Nah, setelah teman-teman sudah mengganti air ya, teman-teman harus membersihkan ya, ataupun memasukkan ikannya seperti ini ya. Ini menggunakan air PDAM atau air pump ya. Ini aman-aman saja ya teman-teman. Kalau di tempat saya tahu menggunakan kaporit atau tidak, tapi setelah saya uji coba ternyata ikan sehat dan aman ya, dan tanpa saya endapkan airnya ya teman-teman. Jadi kita menggunakan air baru ya. Nah, setelah kita isi air, lalu kita masukkan ikannya ya, kita isi 13 ekor, karena ini ukurannya sudah besar, jadi saya isi sekitar 5 atau 4 ekor karena saya ingin size nya itu lebih besar lagi ya.
Dan untuk teman-teman ya, ketika budidaya ikan lele di media galon ini, ada sedikit tips dari saya. Tempatkanlah media galon ini di tempat yang terkena sinar matahari tapi tidak langsung ya, dalam artian supaya ikan itu tetap bagus ya, dan juga tidak terlalu kepanasan. Kalau terlalu kepanasan biasanya ikan akan mati karena overheat ya, karena medianya ini kan transparan teman-teman ya. Berbeda jika teman-teman memberikan penutup ya. Nah setelah itu ketika teman-teman sudah memasukkan ikan lele yang sudah disortir ya, kita tempatkan di rak seperti ini ya. Nah ini ukuran bibit di usia sekitar 3 minggu ya, atau satu bulan ya. Ini usia 1 bulan teman ya, 1 bulan atau 1 bulan setengah, sorry ya. Nah ini usia 1 bulan setengah dari ukuran 35 ya. Ini isinya masing-masing saya isi sekitar 8 ekor ya teman ya, 8 ekor. Dan untuk usia segini ketika kita proses pergantian air, biasanya kendala dari teman-teman itu banyak sekali yang berkomentar, kan ketika saya ganti air secara total kok kenapa ikan lelenya kok banyak sekali yang kanibal. Nah jadi begini teman ya, ketika teman ingin mengganti air secara total dan medianya dibersihkan, saya sarankan teman-teman selang 30 menit ataupun 10 menit kita kasih pakan ya dengan jumlah yang sedikit, dengan bertujuan supaya ikan tidak kanibal ya. Nah untuk usia 3 bulan itu contohnya seperti ini teman ya. Ini nantinya saya mau selisihkan ataupun saya simpan untuk kita goreng ya. Nah dalam proses budidaya ikan lele di media galon ini, dalam proses pemberian pakan kita berikan pakan sehari 3 kali ataupun 2 kali minimal ya. Nah tentunya pakan ini kita berikan pakan yang sesuai untuk ukurannya. Misal contoh kita awal tebar bibit itu kita kasih pakan dengan ukuran PF ya, ataupun -1 ya, tergantung dari ukurannya. Kalau ukuran 35 itu kita kasih PF ya, ataupun 46 kita kasih PF. Tapi kalau sudah 57 kita kasih -1 ya. Jangan kita memberikan pakan yang terlalu besar atau harganya yang murah ya. Jangan tergiur dengan pakan harga murah ya, karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan ikan lele tersebut teman ya. Dan dalam proses pemberian pakan kalau bisa kita bibis atau kita rendam ya kalau bisa ya. Tapi kalau tidak dibibis pun tidak masalah sebenarnya, tapi kalau lebih amannya kita bibis, karena supaya pencernaannya itu lebih bagus dan pertumbuhannya akan selisih ya, akan berbeda ya, akan lebih bagus yang dibibis atau direndam dengan air pakannya ya, sampai dia mengembang lalu barulah dikasih pakan untuk ikan lele kita ya. Nah dalam proses pemberian pakan kita kasih pakannya itu pada pagi jam 8, sore hari jam 4 ya, dan malam hari jam 9 atau jam 10 ya. Nah ini ada beberapa lubangan di bagian media galon ini dengan bertujuan supaya ketika terkena air hujan itu tidak penuh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memberikan lubangan seperti ini. Selain dari supaya terkena air hujan itu tidak penuh ya, kita ketika menambahkan air atau mungkin ya, misal contoh di usia 2 bulan itu biasanya kan saya mengganti air itu kan 4 hari sekali ya. Jadi setiap harinya saya biasanya kasih tambahan air dengan bertujuan supaya nafsu makannya itu bagus ya. Karena semakin bagus kualitas air, maka ikan akan semakin sehat dan pertumbuhannya akan semakin cepat teman ya. Nah untuk ikan lele yang usianya sekitar 2 bulan itu segini teman ya. Ini adalah salah satu contoh dari ikan lele kurang lebih sekitar usianya 2 bulan ya. Dan medianya selalu saya bersihkan sampai bersih seperti media baru ya. Nah yang pertama tujuannya supaya ketika pengambilan videonya itu terlihat jelas ya, dan juga yang kedua supaya medianya itu steril, tidak terkena tidak menjadi sarang bakteri ataupun jamur ya. Nah ini waktunya kita sortir ya teman-teman. Dan apabila teman mungkin tidak ingin membersihkannya, setidaknya kalau kita ganti air itu secara total ya, jangan kita sisakan ya. Nah dulu pertama saya uji coba itu kan saya menyisakan beberapa air ya. Nah setelah saya teliti ternyata terkadang ketika kita menyisakan air dan kita menambahkan air baru itu akan
menimbulkan ikan stres ya, stres, sehingga kurang bagus untuk ikan lele tersebut. Lebih baik kita ganti secara total ya. Nah, untuk medianya teman-teman coba ikuti seperti dalam video ini ya. Itu potongannya itu jaraknya kurang lebih sekitar 10 ataupun 13 cm ya. Dari atas itu ada lubangannya 13 cm ya. Nah, supaya ikan itu ada jaraknya ya, airnya dari atas itu ada jaraknya, dan supaya tidak loncat ya. Nah, ada juga yang bertanya ya, Bang, apakah itu dikasih lubangan nggak khawatir ikannya loncat? Nah, kalau ikannya loncat itu pasti ada ikan loncat ya, tapi setidaknya itu tidak terlalu parah ya. Ikan loncat itu biasanya dikarenakan adanya serangga di atas ataupun ada gerakan bagian atas sehingga ikan akan terpicu untuk dia loncat ya, atau ingin makan ya biasanya. Ataupun ikan stres biasanya dia akan sering loncat ya. Nah, untuk teman-teman dalam proses budidaya ikan lele di media galon ini ada beberapa hal yang harus, selain dari pemberian pakan, pergantian air, dan juga penempatan, yaitu adalah penyortiran ya. Sudah saya sampaikan, kita harus sortir seminggu sekali, kita sortir berdasarkan ukuran ya, supaya pertumbuhannya itu merata ya. Jadi untuk teman-teman jangan sampai ketika budidaya ikan lele itu tanpa sortir ya, karena meskipun selisihnya itu sedikit ya, itu akan berdampak pada pertumbuhan ikan lele ya. Jadi saya harap teman-teman lakukan penyortiran dan juga pengurangan ya. Nah, setelah itu teman-teman harus wajib mempraktekkan juga supaya konten saya ini tidak dianggap sebagai konten abal-abal ataupun konten sebagai pembodohan publik ya. Memang konten saya ini hanya sebagai hiburan, tapi walaupun ini hiburan tapi bisa dibuktikan ataupun dipraktekkan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, ketika teman-teman ingin budidaya ikan lele ataupun penasaran dengan sesuatu hal, silakan teman-teman praktekkan. Tapi teman-teman harus berpikir secara logika terlebih dahulu ya, sebelum teman-teman mempraktekkan sesuatu hal yang mungkin terkadang di luar nalar ya. Oke, sekian video ini untuk saat ini ya, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman terhibur. Dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan lele Nusantara, salam jos ya. Selamat mencoba dan dipraktekkan teman-teman ya.